bagaimana cara kita menjaga hati. Menjaga hati itu memang suatu yang berat. Kenapa? Karena kaidahnya pahala yang besar itu akan bisa didapat harus melewati ujian yang besar juga. Itu kaidah umumnya. Kenapa kita bisa memuliakan ustadz, kiai, ulama, para habaib, tapi sama orang tua kadang-kadang kita kurang memuliakan orang tua. Kenapa? Karena berbakti sama orang tua pahalanya terlalu besar. Sehingga untuk memuliakan orang tua itu lebih daripada ustadz, kiai, ulama itu agak repot. Kenapa? Pahalanya besar. Artinya syaitonnya itu lebih besar di sana. Dan jangan salah, yang ganggu ustadz, kiai, ulama, habib pun itu lebih besar daripada yang diganggu bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama, bukan habib. Jadi jangan dibayang, oh jadi ustadz enak ya, jadi kiai enak, jadi ulama. Oh enggak. Sampai Imam Ghazali mengatakan la hasada kahasadil ulama. Tidak ada hasud yang paling besar, paling parah kecuali hasudnya para ulama. Kenapa? Kalau ustadz, kiai, ulama hasud menghasud, itu yang jadi korban tuh jamaahnya. Sehingga skalanya besar, umat bisa rusak, umat tercerai-berai. Makanya dalam kitab Sofatuz Zubat, Imrul Rusal mengatakan, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'addabun min qabli ubadil wathal. Orang punya ilmu, ustadz kah itu, kiai, ulama kah itu, penceramah, pendakwah, tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan disiksa oleh Allah terlebih dahulu sebelum orang yang nyembah berhala. Kata para ulama untuk menunjukkan begitu besarnya, dahsyatnya orang yang punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya, masalah siksa dia dulu disiksa oleh Allah sebelum penyembah berhala. Itu kata para ulama untuk menunjukkan ini loh, besar dahsyatnya orang punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya, apalagi dia sampai menghasut. Ada ustadz, kayak ulama, dia berjuang dihasut, dihantam, difitnah. Ini ntar urusannya di akhirat. Kalau cuma punya sanksi di dunia itu masih untung. Kenapa? Di dunia itu ada batasannya. Di akhirat nggak ada batas. Orang memuliakan ulama itu kata Nabi seperti memuliakan Nabi. Tapi kebalikannya orang menjatuhkan ulama itu seperti menyakiti hati Nabi. Gimana orang menyakiti hati Nabi? Ya? Sehingga jangan pernah kita merasa berat di saat kita membela ustadz, kiai, dan ulama. Hakikatnya kita sedang dipilih oleh Allah. Dan di saat dipilih oleh Allah, ingatlah ujian akan makin besar. Kenapa? Karena kita akan dinaikkan makomnya oleh Allah. Anak SD mau naik SMP itu ujian dulu. Enggak semerta-merta, apalagi orang pengen diangkat derajatnya oleh Allah. Ada pertanyaan yang sering muncul, Ustadz saya kenapa ya setelah berhijrah kok dunia saya makin susah? Ustadz kenapa saya setelah berhijrah kok orang-orang yang dekat sama saya sudah mulai menjauhi? Itu bukan artinya salah hijrah, bukan. Tapi level kita lagi diangkat sama Allah. Kita punya makom ini sedang ditinggikan oleh Allah sehingga otomatis ujiannya makin besar. Orang yang tadinya cuma cleaning service, dia mau naik ke makom yang lebih tinggi, ke derajat yang lebih besar lagi, itu pakai proses. Apalagi kita ingin memiliki makom yang tinggi di hadapan Allah. Kembali lagi, jadi kalau kita ingin menjaga kita punya hati, caranya itu adalah jangan pernah kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Titik. Sombong, contoh nih. Kapan orang itu sombong? Karena dia merasa dirinya lebih baik sehingga dia merendahkan, meremehkan orang lain. Kalau ada orang yang ngingetin selalu melihat, siapa sih yang ngingetin saya? Karena dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Contoh, ria. Berbuat kebaikan tuh pengen dilihat, pamer. Kenapa? Karena dia merasa punya sesuatu yang orang lain gak punya. Apa itu? Merasa dirinya lebih baik. Mau itu masalah ilmu, harta, jabatan, yang lain-lainnya. Hasud, iri dengki sama orang lain. Kapan itu iri dengki? Karena dia merasa dirinya lebih baik. Harusnya dapat saya, bukan dia. Kan itu karena dirinya merasa lebih baik. Maka di saat kita masih merasa diri kita lebih baik dari orang lain, maka jangan harap hati kita bisa terjaga dari penyakit hati. Gak mungkin. Makanya kalau ingat kemarin kita punya guru Dr. Ustadz Habib Segaf Baharun, waktu acara milad di majelis kita Al-Wasilah yang kedua, beliau dapat wasiat dari ayahnya, Abu Ya Bebasan Baharun bilang gini, wahai anakku, jadilah engkau menjadi manusia seperti angka 0. Kemudian beliau, Ustadz Segaf Baharun waktu itu mengatakan, Abi, apa maksudnya angka 0? Jangan pernah engkau merasa punya sesuatu. Kalau engkau selalu merasa engkau ini tidak punya sesuatu, engkau orang paling hina, engkau orang paling jelek, engkau orang paling rendah, duduk dengan siapapun kamu akan nikmat.
engkau tinggal dimanapun tidak pernah merasa risau. Kenapa? Karena kita nggak pernah merasa diri kita nih orang yang baik. Kita punya ilmu, nggak pernah kita merasa baik dengan ilmu kita. Kita punya nasab yang baik, anaknya kiai, anaknya habib, nggak pernah kita merasa itu semuanya. Kita punya pangkat jabatan, nggak pernah merasa. Bahkan Abu Habib Hasan Baharun tadi pagi Al-Fagir sedang nulis. Karena Al-Fagir kalau setiap pagi itu lagi belajar istiqomah. Jadi nulis apa istilahnya kata-kata mutiara. Jadi barangkali mau dicontoh ini juga gampang. Ya, setiap hari kita nulis. Kalau Al-Fagir usahakan Habib Segaf Baharun 3 ceramahnya Al-Fagir tulis, Al-Fagir ringkas. Habib Ali Zainal Abidin, Al-Hamid Malaysia Al-Fagir ringkas. Buya Yahya Al-Fagir ringkas. Nah itu waktu tadi pagi Al-Fagir ngelihat yang Ustaz Segaf Baharun. Itu Abu Habib Hasan Baharun pernah bilang kayak gini kepada beliau Ustaz Segaf Baharun, wahai anakku, Abi tidak pernah merasa punya pondok dalwa, kata beliau. Pada pondok dalwa ini pondok menjadi rujukan orang belajar bahasa Arab. Rujukannya beliau. Abi nggak pernah merasa punya pondok ini. Abi nggak pernah merasa punya santri yang banyak ini. Enggak. Apa maksudnya? Beliau tidak pernah merasa dirinya lebih baik. Bahkan waktu Ustaz Segaf Baharun ditanya, kenapa pondok dalwa besar sampai saat ini? Berdiri tahun 81. Berarti sekarang kurang lebih sudah 19 tambah 22, 41 tahun. Tapi muridnya sudah 15.000 sekarang pondok dalwa nih. Padahal pondoknya baru 41 tahun. Kemudian pondok dalwa itu punya universitas sampai S3. Jadi kalau kita ada yang baru kelas SMA, kuliah di sana bisa. Bahkan yang S2 itu bisa kuliahnya kalau nggak salah itu 2 minggu atau sebulan sekali. S2, S3 pun di dalwa ada dan itu semuanya di pondok, di dalam, bukan di luar. Bahkan dalwa saat ini punya hotel sendiri, besar, megah. Kalau ke Jawa Timur, di Bangil, tanya hotel dalwa, besar, megah. Punya supermarket sendiri, besar. Punya juga fried chicken sendiri, besar. Punya juga toko roti sendiri, besar. Punya juga yang terbaru saat ini rumah sakit sendiri. Dan itu semuanya kata Dr. Ustaz Habib Segaf Baharun. Kenapa? Karena ikhlasnya hatinya Abu Habib Hasan Baharun. Apa? Tidak pernah merasa dirinya itu punya apa-apa. Jadi selalu merasa saya paling jelek, saya paling rendah, saya paling hina. Dengan itu insya Allah kita bisa menjadi orang yang menjaga kita punya hati. Wallahu a'lam bishawab.